pantai, kupu-kupu sepanjang pantai, ambil banggawan, bukan lari. Amardawan adalah salah satu warisan leluhur Maluku yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Tarian ini ditampilkan dalam rangka menyambut para pejabat atau tamu yang datang mengunjungi desa atau daerahnya, serta pertunjukan dalam acara resmi. Tari Amardawan memiliki gerakan-gerakan yang sederhana dan gembira, serta diiringi syair lagu yang merupakan jiwa dari tarian tersebut. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita saksikan bersama tari Amardawan yang dipentaskan oleh Sanggar Sular Mela. Kegiatan Seminar Nasional Narasi Tunggal Istana Mini Banda sebagai Istana Kepresidenan di wilayah Timur Indonesia dapat terselenggara sesuai dengan waktu yang direncanakan saat ini. Besar harapan kami semoga kegiatan ini menjadi entry point dan daya dorong bagi upaya percepatan pembangunan pariwisata di Provinsi Maluku. Metode pelaksanaan itu kita lakukan secara seminar dan diskusi. Anggaran dari kegiatan ini merupakan kolaborasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku. Pengusulan Istana Mini Banda sebagai Istana Kepresidenan di kawasan Timur Indonesia sudah melalui proses yang panjang. Keberadaan Istana Mini Banda bukan hanya sebagai ikon sejarah, melainkan juga sebagai simbol budaya yang dapat kita jadikan sebagai salah satu daya tarik wisata unggulan, khususnya dengan penetapan Banda sebagai lokomotif pariwisata Maluku. Kegiatan ini merekomendasikan untuk menegaskan arti penting keberadaan Istana Mini Banda untuk ditetapkan menjadi Istana Kepresidenan di kawasan Timur Indonesia. Seminar Nasional Narasi Tunggal Istana Mini Banda sebagai Istana Kepresidenan di kawasan Timur Indonesia kami nyatakan dibuka secara resmi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekda, sudah ada surat tanggal 25 November kepada Pak Presiden untuk permohonan memperoleh dukungan Istana Mini sebagai Istana Negara RI di Provinsi Maluku, yang mana Pak Sekda sudah meminta Pak Menko untuk menindaklanjutinya. Oleh karena itu, saya kira pertemuan kali ini sangat opportune untuk membahas narasi tersebut. Nah, gagasan Pak Gubernur terkait pembangunan kawasan Banda ini menjadi suatu momentum untuk membangun industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang terpadu dan berkelanjutan, serta industri-industri lain seperti perikanan. Tentunya hal ini perlu dukungan sinergi dan kolaborasi dari para pemangku kepentingan baik pusat atau daerah, dan kehadiran teman-teman dari Jakarta di kegiatan ini, dan juga ada 1 bulan lalu ada kunjungan lapangan ke Banda Nera, dan pada Juni depan akan ada kunjungan Pak Menko menunjukkan komitmen pemerintah pusat. Komitmen pemerintah pusat saya kira perlu dikaitkan juga dengan komitmen pemerintah daerah
apa yang akan dikontribusikan oleh pemerintah, apakah dari sisi anggaran, apakah dari sisi program dengan anggaran yang jelas, atau dari sumber daya lainnya. Tapi Banda yang sekarang itu mereka didatangkan, jadi macam-macam suku bangsa berada di Banda Neira sekarang ini yang leluhurnya macam-macam, dan mereka menjadi satu orang Banda dengan ya tentu ada corak-corak yang berbeda, tapi mereka adalah orang Banda yang menyatu dari suku bangsa yang lain. Indonesia kecil di situ. Jadi kalau kita bicara tentang sejarah Banda, itu adalah kita bicara tentang kolonialisme. Tapi juga ada akhirnya. Awalnya dari Eropa yang dimenangkan oleh Belanda tadi, tapi akhir dari kolonialisme itu juga larinya ke Banda Neira juga. Karena apa? Karena tokoh-tokoh seperti Dr. Cipto Mangunkusumo, Iwa Kusuma Sumantri, Bung Hatta, Bung Syahrir itu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia supaya kolonialisme itu pergi. Jadi awalnya di sana, akhirnya juga di sini. Jadi ada satu seperti apa ya, babak pembuka dan penutup. Walaupun Indonesia masih baru merdeka tahun 1945 dan Bung Hatta pergi dari situ dengan Bung Syahrir 1942. Lebih luas lagi karena sekarang akan menjadi satu objek ya, sentral ya, pusat perhatian, karena bagian dari bukan saja cagar budaya tapi juga kantor resmi atau istana presiden secara resmi. Nah, namun karena ini sebuah forum diskusi, saya ingin menyampaikan beberapa telaah, ya. Dan ini juga bisa menjadi masukan kita semua. Dan telaah saya ini juga tentu bisa kita diskusikan, ya, karena memang apalagi beberapa narasumber saya yakin punya kapasitas di situ. Kita lihat dengan demikian manusia awal Banda ini itu mereka terdiri dari 3 strata, yaitu strata bangsawan, yaitu ya adalah orang kaya, raja, itu dia menduduki strata bangsawan, para imam, kapitan dan lain-lain. Kemudian strata menengah itu oleh penduduk ini, dan strata yang rendah itu oleh budak, ya, itu para budak duduk pada strata rendah. Dan disinilah ya saya katakan bahwa pengelolaan perkebunan pala Banda itu bukan saja dikelola begitu, tapi sudah di-manage dengan sangat baik dengan produksi yang luar biasa. Dan produksi inilah yang menarik bangsa Eropa datang ke sini. Seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Prof. Mutia, bahwa pada waktu itu muncul pedagang-pedagang Portugis, Belanda, kemudian disusul oleh pedagang-pedagang dari Inggris. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat Banda itu kan kita lihat dari sisi, kalau dibilang destinasi wisata ya, ada wisata alam. Tadi Ibu Mutia sudah sebutkan bahari, ada juga agronya Bu, karena pohon-pohon pala, pohon kenari dan lain-lain itu yang sudah ratusan tahun. Dan ada wisata sejarah seperti yang dipamus tadi, ya, wisata budaya atau cultural tourism, dan wisata cagar budaya atau heritage tourism. Jadi kalau kita lihat, kita bagi-bagi Banda itu sebenarnya dari zaman dulu juga sudah terbagi dengan baik. Ya. Ada beberapa bagian di situ. Kalau kita lihat dalam peta Neira sendiri, ya, ada kota pertahanan, ada City of Founding Fathers, lalu ada Dutch Indies City, lalu ada Town Planters House, dan Waterfront City. Ini baru namanya seminar, Pak. Artinya komunikasi dua arahnya terjadi. Pemikiran ragam yang masuk itu sangat terlihat seperti yang Dr. Farid bilang bahwa masih tercecer, maka ini kita himpun jadi satu. Nanti tugasnya Natulen untuk menjabarkan hasil rumusan rekomendasi hasil seminar pertama kita ini. Yang pertama, saya menanggapi apa yang disampaikan
Pak Wakil Bupati Maluku Tengah dan teman-teman tadi Kepala Dinas Provinsi sangat kita appreciate ya, bahwa saat ini sedang berproses menyusun tata ruang kan gitu tadi ya. Dan kemudian bahkan sementara menyusun buku, kalau saya bisa sebut ini blueprint ya, tentang Banda. Ini menarik, jadi sangat relevan terkait dengan apa yang disampaikan beliau dan Pak Cornel sebagai akademisi. Saran saya, yang sementara disusun ini boleh duduk bareng dengan akademisi dan juga dengan pelaku usaha pariwisata, supaya sama-sama fokus penentuan zona destinasi yang dibutuhkan dari beberapa atraksi wisata tadi. Ada wisata bahari, ada agrowisata, ada ekowisata, ada wisata budaya, maka bisa terbentuk wilayahnya secara permanen karena ini sangat dibutuhkan untuk keberlanjutannya. Pengembangan istana ini, Istana Banda ini untuk menjadi istana kepresidenan sudah saya ikuti beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu ya, dan saya support untuk kegiatan itu karena terus terang saja saya berkali-kali menyampaikan pada teman-teman di Banda bahwa saya tidak setuju Istana Banda itu disebut Istana Mini. Kenapa? Karena kalau menggunakan narasi mini itu nanti kita orang Maluku ini jadi mini terus ini, nggak bisa besar-besar ini. Jadi tolong jangan kita gunakan lagi kata itu. Ya, kata itu memang saya tahu dulu digunakan oleh Om Des waktu itu ya, tetapi sudahlah, jangan kita teruskan lah. Kita gunakan Istana Naira atau apa saja. Di Banda Naira ini sebenarnya banyak sekali narasi itu bisa diciptakan. Dan sekarang narasi itu masih menjadi saksi bisu. Narasi apa? Narasi tentang material culture, heritage yang ditinggalkan, benteng, pasar, dan lain-lain, barang-barang tinggalan. Kemudian pembagian ruang dan seterusnya, tetapi juga bagaimana orang berinteraksi.